Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan update untuk pesan semesta harian ya. Untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Kita awali untuk pesan healingnya ya. Oke, di sini aku dapat pesan transformation, perubahan, spiritual awakening, ya, atau kebangkitan spiritual. This fairy tells you to surrender for a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. Jadi semesta melalui para peri ya menyarankan ya atau menyampaikan pesan buat kamu untuk berserah kepada terhadap adanya perubahan besar-besaran yang terjadi dalam hidupmu atau terhadap adanya transformasi yang terjadi dalam hidupmu ya. Karena apa? Sebuah perubahan yang terjadi atau transformasi atau spiritual awakening ya, itu terjadi untuk kebaikan kamu sebenarnya ya, tanpa terkadang kita nggak sadar ya, kita hanya berpikir atau menilai kenapa ya kok hidupku susah, kenapa banyak kekecewaan yang terjadi ya, kenapa, apakah Tuhan nggak sayang sama aku, seperti itu ya. Padahal semua itu terjadi justru untuk kebaikan kamu kalau memang bisa mengambil pelajarannya, kalau memang bisa mengambil hikmahnya ya. Ya, sambut jika transformasi memang terjadi atau spiritual awakening di mana jiwa spiritual kamu dibangkitkan ya, dan kalian mesti bersabar karena yang terbaik memang belum datang, tapi bukan berarti tidak ada ya, hanya belum datang aja ya. Jadi gini, proses transformasi itu ya, part of it itu sometimes itu menyakitkan ya, seperti kayak kamu harus kecewa, kamu harus kehilangan, kamu harus dikhianati ya, kamu harus mengalami kehancuran. Nah sebenarnya apa? Itu untuk kebaikan kamu kalau memang kita bisa mengambil hikmah atau pelajarannya supaya kita menjadi seseorang yang lebih baik nih ya. Contoh, ketika kamu lupa akan Sang Pencipta, ketika kamu terlalu jumawa, ketika kamu terlalu happy berlebihan ya, karena kamu merasa apa yang kamu inginkan terwujud, tercapai ya, akhirnya apa? Sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik ya. Tuhan mengingatkan kita dengan apa yang kita punya itu diambil, harus kehilangan, harus terhianati ya, supaya kita nggak terlalu mencintai manusia melebihi cinta kita kepada Sang Pencipta, supaya kita nggak terlalu menggenggam, supaya kita nggak terlalu mencintai manusia atau mencintai orang lain lebih dari diri sendiri. Kita jadi lupa untuk mencintai diri sendiri ya. Segalanya all out, waktu kita, energi kita ya, tenaga, pikiran, bahkan materi kita kasih ke orang lain sampai kita lupa mencintai diri sendiri. Nah disitulah ya Tuhan ngingetin dengan masalah, kita dikecewakan, kita disakiti, kita ditinggalin. Nah itu proses dari transformasi untuk kebaikan kita, biar kita tuh ingat kita telah melakukan kesalahan ya. Itu ya contoh di kehidupan sehari-hari. Jadi jangan pernah berburuk sangka ketika perubahan harus terjadi, ketika kita harus
disakiti atau kita ditipu atau kita dimanfaatkan, karena sesungguhnya itu supaya kita tuh ingat gitu ya, untuk mengingatkan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik ya, karena kita seringkali lupa diri ketika kita terlalu terlalu euforia, kita lupa diri. Masalah datang itu bukan karena Tuhan nggak sayang, justru karena Tuhan sayang buat ngingetin kita. Ya, kita seringkali lupa untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta, lupa berdoa, lupa beribadah, bahkan lupa dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membantu kita, menyayangi kita, terkadang hanya karena satu orang. Itu ya, itu yang seringkali terjadi di kehidupan nyata ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke, di sini ada pesan karma. Ya. Jangan takut dulu ya. Karma itu bukan sesuatu hal yang buruk ya. Kita semua manusia tuh pasti pernah menanam karma ya, mau karma baik, mau karma buruk. Kita pasti pernah hilaf, kita pasti pernah lupa, pernah salah. Justru dengan pembayaran karma itu kita jadi ingat, oh ya, aku begini tuh salah ternyata. Dan aku harus membayarnya, harus ada akibatnya gitu. Nah, akhirnya kan kita sadar gitu loh. Demikian juga dengan karma baik. Ketika kita menanamkan kebaikan, ya Tuhan kasih bonus, kasih hadiah, membayar kebaikan kita. Akhirnya kita juga mendapatkan banyak hal-hal baik di kehidupan kita ya. Oke, kita lanjut. Jadi jangan pernah merasa takut akan pembayaran karma, mau sekalipun itu karma buruk ya. Itu kan hasil dari perbuatan kita sendiri di masa lalu ya. Kalau kita harus membayarnya ya dijalanin aja, ikhlas. Karena dengan keikhlasan itu kita nggak akan terasa berat untuk membayar karma. Ya, kita akan ikhlas, kita akan sabar. Yang terpenting itu sadar bahwa kita pernah melakukan kesalahan dan tidak mengulangnya di kemudian hari. Gitu ya. Contoh nih, ketika kamu cheating, mau itu dari pasanganmu, dari sahabat kamu, dari saudara kamu, keluarga kamu cheating, dan suatu saat kamu dihianati ya oleh pasanganmu atau teman kamu, sahabat kamu. Nah, itu kan untuk ngingetin kita, oh ya, apa yang aku lakukan di masa lalu itu ternyata harus aku bayar gitu. Jadi next ke depannya kita akan lebih hati-hati ya. Oke, itu contoh aja. Kita lanjut. Oke, wolf. Insting. Hari ini insting kamu semakin tajam, semakin baik ya. Dimana kamu harus ikuti ya. Jangan hanya instingku ini kayaknya aku nggak perlu untuk menerima ini, atau aku nggak perlu untuk pergi ke sana gitu. Tapi ketika orang lain udah lalu pergi aja lalala gitu, dan kamu nurutin orang lain, ya apa gunanya kamu diberi gift insting yang kuat itu ya. Karena dari insting inilah yang menghindarkan kamu dari sesuatu yang buruk. Oke, kita lanjut ya untuk pesan semesta hari ini. Yap, shape shifting clouds, perubahan yang seringkali terjadi secara tiba-tiba tanpa kita inginkan ya. Jadi ibarat awan tuh kadang hilang cerah gitu ya, awan cerah, tiba-tiba yang datang awan mendung. Nah, disinilah kita harus siap dengan segala hal-hal yang berubah secara tiba-tiba, yang pada awalnya kita udah berpikir semuanya bakalan baik-baik aja, tapi ternyata mendung datang ya, bahkan hujan badai misalkan nih ya. Kita harus siap, itulah kehidupan ya. Makanya selalu diperlukan untuk ikhlas dan berbaik sangka apapun yang terjadi, harus tetap positive thinking ya. Everything happen, it's for a reason. Ada sebuah alasan di balik itu.
Oke, siapkan dirimu dengan segala perubahan yang bisa aja datang secara tiba-tiba. Oke, dekat tuh clouds nih ya, awan, mendung. Yang awalnya cerah tiba-tiba jadi mendung, atau yang kok mendung terus nih hari ini terus cerah ya. Oke, kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Oke, full moon atau completion ya. Selesaikan hal-hal yang menggantung supaya kedepannya jalanmu terbuka lapang, jalan terang, terbuka lebar, supaya kamu plong, supaya kamu bisa move on, supaya kamu bisa melangkah ke depan dengan lebih baik ya. Hal-hal yang menggantung, pekerjaan yang kamu masih tertunda-tunda itu selesaikan ya. Karena apa? Kalau ini aja belum selesai pasti akan ada banyak pekerjaan yang datang lagi ya, otomatis menumpuk, nggak ada yang selesai ya. Hubungan yang menggantung, contoh nih ya, atau ya kamu mungkin ada urusan sesuatu lah, atau ini tentang perasaan kamu sendiri yang masih ada yang mengganjal, kamu masih merasa marah, jengkel, dendam. Nah itu selesaikan, lepaskan, supaya kamu udah nggak berburuk sangka lagi, nggak negative thinking. Karena kita menjalani kehidupan dengan penuh kejengkelan itu akan menutup hoki ya teman-teman. Jadi itu hal-hal yang nggak selesai, unfinished business itu selesaikan aja. Iya enggak gitu. Jadi kamu melangkah ke depan itu lebih lapang. Oke, itu untuk pesan semestanya. Kita lanjut ya untuk energi hari ini. Untuk energi hari ini, wow, Two of Hearts, relation. Akan ada hubungan yang baik yang kalian ciptakan atau kalian jalani hari ini atau terjadi ya pada kamu. Hubungan baik dengan pasanganmu nih, ada situasi yang harmonis, atau kalau kalian berkonflik ini ya bakalan berbaikan gitu ya. Atau relation sama partner bisnis. Kalau di pekerjaan, beberapa dari kalian akan melakukan transaksi atau deal-dealan gitu, akhirnya kalian bisa goal. Ada yang mendapatkan pekerjaan, kemudian goal dengan partner, rekanan, klien atau customer, closing ya, seperti itu. Kemudian di sini ya, beberapa dari kalian hari ini ada kans untuk dipertemukan dengan jodoh kalian ya, dapat pasangan, yang jomblo nih ketemu sama jodohnya. Oke, kita lanjut ya untuk energi hari ini. Four of Hearts voyage. Beberapa dari kalian hari ini melakukan perjalanan kayak jalan-jalan gitu loh. Ini hari apa ya? Sabtu. Oh, I see. Karena weekend ya. Beberapa dari kalian melakukan perjalanan, jalan-jalan, holiday, vacation ya. Beberapa mungkin untuk perjalanan bisnis, tapi kayaknya kecil ya, lebih karena ini weekend ya. Ya pasti feelingku lebih ke jalan-jalan, holiday atau vacation. Oke, atau seseorang melakukan perjalanan jarak jauh untuk datang menemui kamu, ya. Dan karena di sini ada relation sama voyage, ada beberapa dari kalian yang kayak ada perkenalan dengan orang jauh gitu ya. Entah kalian bertemu di tempat liburan atau kalian bertemu ya, berkenalan lewat internet, yang mana ya hubungannya bakalan makin dekat ya, bahkan jadian nih. Oke, lanjut ya untuk energi hari ini. Prince of Spades. Hati-hati, mungkin aja kalian berdealing dengan seseorang yang toksik. Energinya maskulin, usianya masih muda ya, di bawah 40 tahun. Nah, ini bisa aja pasangan, gebetan kamu, mantan, atau temen,
atau di tempat kerja, klien atau customer, usianya masih muda sih ya. Toksiknya ini apa macam-macam ya, ada toksiknya kalau percintaan itu dia posesif atau dia cheating gitu ya, dia selingkuhin kamu atau melakukan sesuatu hal di belakang kamu, dia nggak jujur, atau mungkin justru sebaliknya cemburu berlebihan, dia marah-marah nggak jelas atau kayak memanfaatkan ya. Jadi toksik itu kan banyak macamnya ya. Ya yang pasti, oh I see. Kenapa pesan semestanya di sini ada insting. Jadi supaya kamu terhindar dari dimanfaatkan oleh orang-orang yang toksik, terhindar dari masalah keributan yang diciptakan oleh orang yang toksik. Jadi di sini instingmu tuh kuat untuk menilai seseorang, atau kamu mau berdealing, kamu mau jalani, kamu mau berbisnis, kamu mau berteman, nih insting kamu kuat ya. Oke. Supaya kamu terhindar dari hal-hal buruk atau dimanfaatkan atau perdebatan atau pertengkaran. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Princess of Spades ya. Seseorang energi feminim yang usianya masih muda, di bawah 40 tahun gitu. Dia seseorang yang baik, tegas dan bijaksana. Bisa aja dia membantu kamu hari ini ya. Baik dalam pekerjaan, mungkin percintaan ini untuk yang kalian maskulin ya, mungkin ini pasangan kamu, mantan atau gebetan kamu ya, atau dalam persahabatan ini teman kamu, atau bisa jadi saudara kamu ya. Intinya seseorang ini energinya positif. Beda dengan Prince of Spades, Prince of Club ini tadi ya. Ini Prince of Spades ya, energinya positif. Oke. Kita lanjut satu lagi energi hari ini. Iya, wow. Dibuka sama Two of Heart relation, ditutup sama Three of Heart reunited. Ada yang balikan sama mantan nih, atau orang dari masa lalu hadir di kehidupan kamu untuk memperbaiki hubungan. Buat yang lagi berkonflik, seseorang ini ingin baikan sama kamu dan meminta maaf ya. Entah kamu konfliknya sama pasangan, sama mantan kamu, mungkin masih marahan, dendam-dendaman gitu, atau ini teman kamu ya yang nyakitin kamu, dia sadar dia udah berbuat kesalahan dan dia bakalan baik-baikin kamu, atau mungkin saudara kamu ya, atau klien customer ya yang pernah mungkin kamu nggak melakukan kesalahan tapi terus dia mungkin komplainnya yang lebay gitu, yang over gitu ya. Akhirnya dia sadar dia nggak seharusnya seperti itu ya, dia minta maaf sama kamu. Oke, kita lanjut ya untuk love message atau percintaannya. Wow, soulmate, belahan jiwa. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Jadi soulmate belahan jiwa kamu itu sebenarnya sudah ada di dalam jiwa kamu, sudah menyatu dalam hatimu, dan kamu percaya itu bahwa soulmate kamu tuh udah ada ya. Percaya itu, dan mereka akan memanifestasikan untuk bertemu secara fisik atau bertemu secara langsung. Oke, itu untuk pesan percintaannya. Kita lanjut untuk angel message atau pesan malaikat. Oke, ada pesan atau guidance. Meditation brings answer. Meditasi membawa jawaban. Jadi kalau misalkan kamu galau, kamu bingung ya, coba untuk bermeditasi, nanti kamu akan mendapatkan jawaban. Jawaban itu enggak terus ada yang membisiki gitu, enggak ya. Lebih ke karena ketenangan kamu ketika bermeditasi itu kan dalam suasana situasi hening ya, clear. Kamu akan bisa lebih jelas untuk mendengarkan intuisi kamu. Nah, disitulah jawabannya. Apa yang harus kamu lakukan dari jawabannya udah ada di intuisi kamu sendiri. Cuman kalau kita itu lagi riweuh, lagi ribut, kita lagi memikirkan banyak hal, kita nggak akan bisa mendengar dengan jernih. Makanya angel memberikan guidance
Coba untuk meditasi gitu, oke? Yang terakhir untuk afirmasi hari ini. Yap, energi protection, melindungi energiku. I have the power to protect my energy and maintain a positive attitude. No one can destroy my inner peace. Jadi, aku punya kekuatan untuk melindungi energiku dan menjaganya dengan positive attitude ya, dengan sikap kita yang positif, tindakan kita yang positif ya. Nggak ada seorang pun yang bisa merusak kedamaian dalam diriku. Jadi lindungi energimu ya, jangan biarkan orang lain merusaknya dengan ngajak berantem, dengan berdebat, dengan mengatakan kata-kata yang menyakitkan. Nah, kamu lindungi energimu dengan cara apa? Udah hindari aja, nggak perlu diladenin, anyepin aja. Kamu cukup diam dan ingat, prioritasin kedamaian dirimu. Jangan terpancing orang-orang yang toksik. Oke. Ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Aku harap ini bisa resonate, bisa bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Have a nice day. Bye-bye.